Yang depan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kom. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, gak mati-mati, luas rezekinya, barokah hidupnya, kebayar hutangnya. Kenceng amat adanya nih. Inilah wajah-wajah banyak hutang. Kasihan deh loh. Mudah-mudahan pulang dari sini lunas hutangnya, bisa berangkat umroh. Pengen berangkat umroh? Mau? Punya uang gak? Ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini dapat duit bisa berangkat umroh. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin tahirina min abna'i Fatimah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim. Semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli zambin azim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha la
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal. Di sini ceramahnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris? Siapa takut? Oke, kita pakai bahasa Inggris. Are you ready, guys? Yes. Sebelum saya ceramah pakai bahasa Inggris, saya mau nanya, saya ceramahnya duduk apa berdiri? Ayo jawab yang kompak, duduk apa berdiri? Kalau berdiri 5 menit saja ceramahnya. Kalau duduk 1 jam, pilih yang mana? Atau begini, saya ceramah berdiri 2 jam, mau nggak? Tapi dengan syarat yang dengerin sama berdiri juga. Ya udah, kita duduk dan berdiri aja ya. Siap semuanya, siap? Are you ready, guys? Oke, ladies and gentlemen. Agak ngerti aing mah katanya. I think that I could tell you for the time being, and I would like to tell you others in the next time. Finally, I thank you very much for your good attention in joining my story. Paham tidak? Ngartos tuh? Jawab yang jujur, yang semangat. Paham tidak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Paham tidak? Yang semangat, paham tidak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Kita doakan guru-guru kita yang hadir malam ini panjang umur, sehat walafiat. Para alim ulama, para kiai, para asatidz yang hadir begitu banyak, yang mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu. Kita doakan mereka semuanya panjang umur, sehat afiat. Aparatur pemerintah, baik dari kepolisian, TNI semua yang mewakilinya, kepala desa, RW, RT semua yang hadir, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM masjid yang kita cintai beserta pengurusnya, mudah-mudahan ditambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir, mudah-mudahan digabung segala hajat-hajatnya. Anak yang nakal jadi anak yang baik. Yang belum ranking cepat-cepat dapat ranking. Istri yang belum soleha menjadi istri yang soleha. Suami yang belum soleh menjadi suami yang soleh. Jangan jadi suami soleha. Emang ada suami soleha? Suami-suami yang takut istri itu adalah suami soleh. Ayah ini, suami takut istri ada? Mana. Maka sebelum saya ceramah, saya mau nanya semua yang hadir, bahagia tidak? Ini saya maju kayaknya nggak kelihatan di sebelah sini ya. Tapi ini silo nih. Saya tanya semua, jawab yang jujur. Semua bahagia tidak? Senang tidak? Gembira tidak? Alhamdulillah. Kalau saya perhatikan tempat ini tadinya biasa saja. Bantu saya, tempat ini tadinya biasa. Ikutin tangan saya. Tadinya tempat ini biasa saja. Tangannya jangan ikut. Suaranya aja. Ikutin saya, ya. Tadinya tempat ini biasa saja. Yang semangat.
Ulang. Tadinya tempat ini biasa. Anak PAUD kompak. Tapi ternyata malam ini tempat ini menjadi luar biasa. Menjadi apa? Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah saya perhatikan dari tadi kita duduk sama-sama. Suaranya mana? Duduk sama. Sholawatan. Yang ikut ngeluarin suara saya doakan berangkat ibadah haji dan umrah. Yang kagak ikut silahkan ke Tanah Abang. Ayo kita dari tadi duduk sama-sama. Mana suaranya? Duduk sama-sama. Sholawatan. Ngaji. Lapar. Pada lapar ya. Tenang. Bentar lagi kita akan makan. Insya makan angin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya yakin semua kita bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya bahagia. Kenapa? Hatinya riang gembira karena malam ini hati kita bersambung kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka sebelum saya lanjut, gimana kalau kita sholawatan dulu? Siap gak? Tapi sholawatannya saya rekam, boleh gak? Akan saya masukkan Instagram saya, biar ditonton seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Siap semua? Yang ada HP silakan nyalakan flashnya. Yang nggak bawa HP nyalain hatinya aja. Ayo siapkan semuanya. Tangannya sambil di atas, lambaikan tangan, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Ini perumahan apa? Geria? Masjid apa? Oke, bareng-bareng semuanya. Salatullah salam. Mana suaranya? Lambaikan tangan, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Yang kompak semuanya. Habibina semuanya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Syafaat dan di surga bersama Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Kompak semuanya. Ala yasin. Yang belakang tuh mana suaranya? Ala yasin. Ala yasin Habibil.
bengek semua. Enak salawatan enak? Jawab yang jujur. Waktu lagi baca salawat, ingat gak sama utang? Jujur. Waktu salawatan tadi hidupnya bahagia gak? Hatinya tentram gak? Ingat gak kalau lagi punya hutang? Gak ingat? Habis salawatan? Jawab yang jujur bapak-bapak. Waktu tadi salawatan, ingat gak punya masalah di rumah tangganya? Ingat gak gajinya dikurangin? Habis salawatan? Ingat. Makanya banyak-banyak sholawat. Insya Allah kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Maka beruntunglah malam ini yang hadir. Kenapa kita beruntung? Karena malam ini kita sama-sama membasahi lisan kita, berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Orang yang datang berkunjung ke suatu tempat, apalagi di dalamnya disebut nama Allah dan ada nama Nabi Muhammad, maka pasti orang tersebut akan dimuliakan oleh yang maha mulia. Kok bisa? Bisa. Sekarang saya mau nanya, bapak, ibu, adik-adik duduknya di sini tenang nggak? Bahagia nggak? Tentram nggak? Gembira nggak? Maka malam ini semuanya bahagia. Kenapa? Allah yang buat hati kita gembira. Besok kira-kira masih ada nggak yang duduk di sini? Masih ada nggak besok yang duduk di sono? Kalau nanti besok yang ada duduk di sini itu orang gila atau orang waras? Kenapa besok kita nggak mau lagi duduk? Karena sudah tidak disebut lagi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka perayaan Nabi Muhammad harus dibesarkan. Ulang, perayaan hari lahir Nabi Muhammad harus dibesarkan. Bareng-bareng harus dibesarkan. Yang kompak harus dibesarkan. Dibesarkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena yang pertama kali membesarkan maulid siapa? Allah Subhanahu. Allah perintahkan malaikat turun ke bumi. Allah perintahkan ruh-ruhnya para nabi, para rasul, para wali turun ke bumi. Bahkan disuruh baris rapi-rapi, duduk yang rapi. Makanya kalau hadir maulid duduknya yang rapi. Jangan acak-acakan. Kenapa? Malaikat saja, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para arwah-arwah mereka diperintahkan oleh Allah, mereka berbaris rapi. Binatang yang ada di daratan, binatang yang ada di lautan sekalipun, mereka semuanya menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Pernah lihat binatang di laut? Di mana? Emang pernah nyelam? Saya kasih tahu. Binatang yang ada di laut. Satu, SpongeBob. Siapa lagi? Patrick. Siapa lagi? Squidward. Siapa lagi? Pada hafal semua ya. Sekarang kita tanya, siapa khalifah yang kelima? Ini korban film semua ini. Binatang yang ada di udara, burung-burung berbaris rapi. Sampai-sampai orang Mekah kaget, ada pertunjukan gratis. Burung berbaris rapi, berkicau, suaranya indah. Orang-orang Mekah bingung, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa burung atraksi? Ternyata burung menari ria menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Binatang-binatang yang ada di daratan, baik itu onta, harimau sekalipun, mereka menari-nari menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya menyambut, mereka bersama-sama mengucapkan tasbih Subhanallah walhamdulillah. Mana suaranya? Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sekali lagi yang kompak. Subhan
subhanallah. Wallahu akbar. Illa billahil ali. Semuanya kompak, bersuara, bertasbih. Untuk apa? Menyambut lahirnya manusia yang disebut dengan al-insanul kamil. Manusia yang sempurna, yang disempurnakan oleh yang maha sempurna. Manusia yang disebutkan basyarun la kal basyar. Artinya apa? Manusia tapi bukan manusia biasa. Bareng-bareng semuanya. Manusia tapi bukan manusia biasa. Lagi, manusia tapi yang belakang ikut semuanya. Manusia tapi lagi, yang semangat, yang kompak. Manusia biasa. Loh kok bisa bukan manusia biasa? Memang Nabi itu bukan manusia biasa. Ada sebagian kelompok orang yang berani menyatakan kalau Nabi itu manusia biasa, sama seperti kita. Awas, ini paham-paham yang tidak bertanggung jawab, karena dia tidak kenal betul siapa Nabi Muhammad. Saya kasih contoh biar semuanya paham. Bu, adik-adik, bapak-bapak semua, Nabi itu tidur, kita juga. Tapi tidur Nabi dengan tidur kita beda. Mana suaranya? Beda. Beda tidurnya Nabi dengan kita. Saya kasih contoh. Pernah suatu hari Nabi tidur. Begitu Nabi tidur, bangunnya langsung sholat. Sampai Siti Aisyah bingung. Ya Rasulullah, kau tadi tidur lelap, nyenyak kelihatannya, tapi kok langsung sholat, gak pakai wudhu lagi? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, dengarkan, perhatikan jawaban Nabi. Wahai Aisyah, memang mataku nampak tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Maka sepakat para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan, tidurnya Nabi tidak membatalkan wudhu. Tidurnya kita tidurnya kita bikin peta di bantal. Betul? Saya mau nanya, jawab yang jujur. Orang kayak kita bangun tidur wangi atau bau? Aduh. Jujur. Ilernya wangi apa bau? Aduh. Bau nggak nyium iler? Udah tahu bau dicium bau. Maka dari tidur saja nggak bisa disamain. Belum yang lain-lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap Nabi berludah. Bapak, ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, dengarkan ini. Setiap Nabi berludah, tidak pernah ludah Nabi itu sampai ke tanah. Nggak pernah nyampe. Kenapa? Semua sahabat berebut mengambil ludahnya Nabi Muhammad SAW. Ludahnya Nabi diperebutkan. Bahkan tidak jarang dari mereka sengaja mengadahkan tangan, ludahkan di sini ya Rasul. Setelah Nabi berludah, dijilat, ditelan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu ludah siapa? Ludah Jawab yang jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Ludah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ada yang mau nggak? Laku nggak? Diperebutkan nggak? Gak usah jauh-jauh, ibunya lagi minum, sisanya kasih ke anak. Apa kata anak? Ih mama jorok. Anak kandungnya sendiri gak mau minum bekas ibunya, betul gak? Maka dari ludah saja beda. Ludah Nabi dengan kita beda atau sama? Ada gak yang mau? Ini misalnya ini misalnya saya kasih contoh nih. Ludah Nabi diperebutkan, ludah kita ada yang mau gak? Ludah saya ada yang mau gak? Saya ludahin sekarang. Gak ada yang mau, kenapa? Beda ludahnya. Ini baru urusan ludah, urusan tidur aduh udah beda, belum yang lainnya.
Makanya kalau kita bahas tentang Nabi, sampai hari kiamat gak habis-habis. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Bareng-bareng. Manusia, tapi bukan manusia biasa. Ya, ini hafalin ya. Sebab apa? Sebab kita jangan sampai ketipu. Karena banyak orang-orang di zaman sekarang ini, mereka mengaku cinta kepada Nabi, tetapi mereka tidak tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka penting perayaan Maulid Nabi Muhammad agar kita bertakwa kepada Allah dan terus menjalankan syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya, beda Nabi dengan kita, Bu. Pak, adik-adik, Nabi kalau jalan itu biasanya di sampingnya ada pohon, ini pohon begini. Kalau Nabi jalan langsung otomatis pohon tuh miring tuh pohon. Bukan pelang otomatis, bukan. Miring tuh pohon. Ngapain tuh pohon? Ngucapin salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon begitu kan dalam Nabi. Nah kalau kita lagi jalan ada pohon miring, ngapain tuh kita? Ngapain tuh pohon? Ngucapin salam. Tumpang, mampus kita. Beda. Bahkan pernah Nabi bersama Sayyidina Ali. Bersama siapa? Bersama siapa? Nabi lagi jalan di pinggir kota Mekah bersama Sayyidina Ali. Pas Nabi lagi jalan sama Sayyidina Ali, tiba-tiba ada suara dari samping kanan. Gimana bunyi suaranya? Bunyi suaranya begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang keempat. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Ini yang jalan Nabi sama siapa? Sayyidina. Gak taunya Sayyidina Ali bingung. Suaranya ada, tapi wujudnya tidak ada. Suara tidak ada, wujudnya bareng-bareng. Ada suara tidak ada, wujudnya. Yang keempat, ada suara. Yang belakang jangan ngelomong aja, bareng-bareng. Suaranya mana? Ada. Bahasa Sunda, ayak suara ke ayak. Yang keempat bahasa Sunda, ayak suara ke ayak wujudnya. Bahasa Jawa, ono suara ora wujudnya. Bahasa Jepang, ada suara tapi tidak ada. Aneh tidak? Aneh tapi misalnya bapak ibu pulang dari sini nih, pulang dari sini ngelewatin jalan gang sempit gelap. Pas lagi jalan tiba-tiba ada suara. Suaranya begini, Assalamualaikum. Pas ditoleh ada suara tidak ada. Barang-barang yang semangat, ada suara tidak ada wujudnya. Nanti pulang dari sini atau suara tidak ada wujudnya. Kira-kira ya, jawab Pak, jawab ibu-ibu, jawab adik-adik. Lagi jalan ada yang ngucapin salam, pas ditoleh nggak ada wujudnya. Cuma ada dua pilihan, lari atau nyariin suara. Jujur, lari atau nyariin suara? Kenapa harus lari? Loh kan assalamualaikum, mestinya assalamualaikum, waalaikumsalam, lari. Jalan lagi Sayyidina Ali sama Nabi, Masya Allah, tadi sumbernya dari kanan, sekarang dari kiri. Ada juga yang mengucapkan salam. Gimana bunyinya? Sama. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua. Ternyata setelah suaranya jelas ditoleh sama Sayyidina Ali, sama. Gimana bunyinya? Ada suara. Yang keempat, ada suara tidak ada.
Bahasa Sunda, aya suara. Bahasa Jawa, ono. Ini dihafalin ya. Ada suara tapi tidak ada. Ini penting, saya nggak main-main. Memang benar kejadiannya begitu. Maka dalam kebingungan Sayyidina Ali ini suara siapa? Suaranya jelas, wujudnya tidak ada. Apa kata Nabi? Ya Ali, kau tidak usah bingung, karena tadi yang ucapin salam adalah pohon. Siapa yang ucapin salam? Pohon. Siapa lagi? Batu. Siapa yang ucapin salam? Ternyata batu sama pohon. Kalau Nabi lewat ngucapin salam. Maka ayo kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nih, masjid kita sedang dibangun. Ya, panitia mana panitia? Siapkan infak terbaik. Ayo kita sambil selawatan, keluarkan hartanya. Berapa aja kita bantu biar musola atau masjid kita ini cepat selesai. Mana panitia? Panitia mana? Ayo gelar sorban. Nih saya duluan nih. Saya mau nyumbang duluan. Sini. Duluan. Nah, habis duluan. Ayo semua nyumbang bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa tangan diangkat, minta sama Allah mudah-mudahan disembuhkan dari segala penyakit. Wa nuril absari wa ala
sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan anaknya yang masih nakal menjadi anak yang baik. Dengan kita berkah salawat kepada Nabi Muhammad. Lanjut. Terus. Siap sampai pagi? Bohong. Paling juga mau pulang bentar lagi. Ya udah, kita lanjutkan saja. Saya kepengen biar pulangnya bawa oleh-oleh. Maka biasakan kalau datang ke pengajian jangan tinggalkan pena dengan buku. Atau kalau nggak bawa pena dengan buku, ada HP. Tulis, rekam, catat apa yang disampaikan oleh penceramah. Betul nggak? Sebab ini salah satu cara kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa kata Nabi? Ghayyidul ilm bil kitabah. Tuntutlah ilmu dengan nulis. Nabi yang merintahkan. Kalau nggak sempat bawa pena, bawa buku, ada HP, catat, rekam. Supaya apa? Supaya kita pulang bawa Saya nggak mau begini. Dari mana? Habis tadi perayaan Maulid Nabi di Masjid Al-Husna. Betul nggak? Siapa yang ceramah? Yang ceramahnya Habib Nopal. Oh, isi ceramahnya apa? Isi ceramahnya ayat suara ayat. Kagak enak ya. Paling tidak bawa Maka ayo siapkan catatannya, siapkan pendengarannya. Ayo kita sama-sama agar pulang betul-betul bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya semua yang hadir, pengen masuk surga? Halo, 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 jawabnya hai, halo, halo, hai, halo, hai, halo, hai, halo. Kamu pada nggak nyimak semua. Saya mau nanya semua yang hadir, bapak ibu yang ada di sini, adik-adik, pengen masuk surga? Mau? Sekarang apa nanti? Kalau sekarang saya WhatsApp malaikat Israel. Syarat masuk surga harus mati dulu, betul nggak? Yang jelas saya kasih pilihan lagi. Mau masuk surga atau jadi penghuni surga? Ayo jawab. Mau masuk surga atau jadi penghuni surga? Nah, kalau ingin jadi penghuni surga, lihat ini baik-baik. Catat ini baik-baik. Ini pernah terjadi ketika Nabi bersama para sahabat di dalam satu majlis. Nabi mengisyaratkan di majlis tersebut, apa kata Nabi? Nanti akan datang orang, nah dialah ciri-ciri penghuni surga. Maka sahabat-sahabat yang mendengar, mereka menunggu siapa sih yang akan datang, karena yang datang ke pengajian tersebut adalah ciri-ciri penghuni. Maka tak lama kemudian datanglah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Siapa nama sahabatnya? Abdullah bin Salam. Masuklah Abdullah bin Salam. Semua sahabat mendekati beliau dan semua sahabat haus dengan ilmu. Walaupun mereka sudah mulia, tapi tetap saja ingin mencari keberkahan. Maka semua sahabat mendatangi Abdullah bin Salam. Ya Abdullah, apa yang kau punya sehingga engkau dikategorikan Nabi, bahwasanya engkau adalah ciri-ciri penghuni surga? Maka beliau menjawab, seperti yang kalian lihat, aku biasa-biasa aja, tidak ada amal yang lebih hebat. Tapi pasti ada, kata sahabat yang lain. Maka beliau pun berpikir, oh iya, saya ada dua amal yang selalu saya pegang, yang selalu saya jaga. Mungkin dengan dua amal inilah ciri-ciri menjadi penghuni surga. Mau disebutin dua amal tersebut? Sekarang atau nanti tahun depan? Sekarang apa nanti? Kalau sekarang siap-siap dengerin, catat, biar kita pulang bawa ilmu. Amin. Ya Rabbal. Kata beliau, yang pertama salamatus sadr. Catat bu, yang pertama adalah selamat dari penyakit hati. Ulang, selamat dari penyakit hati. Orang-orang kita zaman sekarang pasti banyak yang sakit, ditinggal pergi sakit, padahal datang bareng-bareng ke pengajian, pulang duluan, sakit hati gak? Yang jelas penyakit hati ini berbahaya. Contohlah iblis. Iblis itu mulia, iblis itu ahli ibadah, iblis itu terkenal, viral di surga, followersnya banyak.
malaikat pengikut iblis semua. Tapi kenapa iblis diusir dari sorga? Tapi kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Tapi kenapa iblis menjadi adu Allah wa adu Rasul? Musuhnya Allah, musuhnya Rasul. Satu saja kesalahan iblis. Apa? Punya penyakit hati. Hati-hati ibu-ibu. Ini khususnya ibu-ibu. Ibu. Kalau tetangga beli kulkas 5 pintu, ibu-ibu bahagia nggak? Jawab yang jujur. Tetangga beli kulkas 5 pintu misalnya. Sebagai tetangga kita senang atau sakit? Bohong. Depan tetangga, Masya Allah, pulang ke rumah tempelan 5 dikoyok di kepalanya. Sampai suaminya bingung pas pulang, "Ma, kenapa itu tempelan di kepala?" Tetangga. Orang bahagia kok kenapa kita yang sakit hati? Orang senang kenapa kita panas dingin? Apa kata suaminya? Kenapa tetangga? Itu tetangga Pak, baru beli kulkas 5 pintu. Kita kapan Pak? Kapan? Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Ibu-ibu yang kayak begitu ada? Banyak. Mana orangnya? Mana? Mestinya kalau tetangga senang, kita harus juga Kenapa? Secara umum orang senang kita sakit. Ini penyakit Bu. Ini penyakit. Realita yang ada, kejadian di depan mata. Orang sukses kenapa kita yang sakit? Orang bahagia kenapa kita yang susah? Orang senang kenapa kita sewot? Ini namanya penyakit Selesai 5 pintu, bulan depan tetangga beli mobil merek Alphard yang harganya miliaran. Sebagai tetangga senang tidak? Bahagia tidak? Bohong. Di depan dia bahagia, di belakang panas dingin. Tempelan lagi di keningnya 11. Suaminya bingung, "Mama, kenapa itu di kepala ada tempelan?" Sambil diikat, "Kamu tidak lihat tetangga beli mobil baru merek Alphard?" "Iya, saya lihat." "Sabar, Ma, sabar," kata suaminya. "Sabar," kata istrinya. Istrinya marah-marah. "Sabar, kalau tetangga beli mobil Alphard, Mama saya kasih hadiah Al-Fatihah." Maksudnya apa? Minta sama Allah segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Akhirnya suami istri begadang. Begadangnya ngapain? Berzikir. Begadangnya ngapain? Berdoa. Akhirnya doanya begini. Orang kalau sakit hati doanya salah. Doanya gimana? "Ya Allah, kenapa tetangga sebelah rizkinya lancar? Ya Allah, kenapa tetangga sebelah enak benar hidupnya? Sementara saya tahu betul suaminya jarang ke masjid, suaminya jarang sholat berjamaah, istrinya jarang kehadir majelis taklim. Sementara suami saya rajin 5 waktu di masjid. Saya di mana ada pengajian saya kejar. Kenapa rezeki kami sempit?" Akhirnya doanya nyalahin Ada yang kayak begitu ada? Ada nggak? Banyak. Ayo perbaiki. Pulang dari sini gak usah ngurusin orang, urusin saja diri kita agar apa saja yang datang dari Allah pasti baik buat kita. Karena kita tidak tahu episode selanjutnya. Ada orang hari ini kaya, belum tentu besok dia kaya. Ada orang hari ini miskin, belum tentu besok dia miskin. Dan itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmati apa yang telah diberikan oleh Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Selamat dari penyakit. Yang kedua, tarku malayakni. Apa itu artinya? Meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Apalagi zaman sekarang, zaman komentator. Betul nggak? Bangun tidur, yang dicari apa? HP. Bangun tidur nyari langsung buka Facebook. Pagi all. Komentarnya banyak. Pagi juga bro. Masya Allah. Bangun tidur yang dipikir HP. Terus yang buka Facebook ngurusin orang lagi, komentarin orang lagi. Betul nggak? Habis itu mandi sholat, nyari HP lagi, tulis lagi komentarnya apa. Pagi ini sarapan dengan apa ya? Ada yang jawab, bubur ayam 2.000. Emang ada bubur ayam 2.000?
Yang jelas komentarnya nggak ada manfaat, bahkan saling hujat menghujat, betul? Apalagi sebentar lagi nih 2024 pasti banyak komentator-komentator jahat, betul? Maka jangan sampai kita nanti 2024 bermusuh-musuhan. Kita jaga tali silaturahmi. Pilihan boleh berbeda, tapi tetap ngopi bersama. Siap? Pilihan boleh berbeda, tapi tetap hadir majelis bersama. Siap? Kalau yang namanya rasa nggak bisa ditipu. Yang punya pilihan ini silahkan. Yang punya pilihan itu silahkan. Tapi tetap jaga kebersamaan. Siap semuanya? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Maka lebih baik kita jaga lisan kita, tidak usah ngurusin orang lain, tidak usah ngomong yang tidak ada manfaatnya. Lebih banyak kita basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Dapat rezeki alhamdulillah, melakukan dosa astagfirullah semua. Rabbana astagfirullah. Ibu-ibu suaminya pulang kasih uang 100.000, alhamdulillah. Besok ngasih lagi 50.000, alhamdulillah. Besoknya ngasih lagi 5.000. Bohong. Saya mau nanya, kalau suami ngasih uang 100.000, alhamdulillahnya beda nggak sama yang 50? Yang 100 gimana? Alhamdulillah kau memang suami yang Masya Allah. Pas 50? Alhamdulillah, mudah-mudahan cukup. 5.000. Gimana 5.000? Kalau 100, alhamdulillah. 50, alhamdulillah. 5.000 warna coklat, dipegang duitnya bolak-balik, ngambil napas, alamak. Berapapun nilainya tetap alhamdulillah. Sebab apa? Sebagai istri kita bantu suaminya, Bu. Bantu dengan apa? Dengan sholat duha. Bantu dengan apa? Dengan sholat sunnah. Bantu dengan apa? Dengan baca waqiah, agar rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Dengan begitu insya Allah akan tercipta rumah tangga yang samawa. Rumah tangga yang samawa. Mana suaranya? Rumah tangga yang artinya apa? Sakinah, mawaddah. Mana suaranya? Ada Sakinah. Yang jelas intinya, ayo kita pulang dari sini, kita aplikasikan apa yang disampaikan tadi, bahwasanya kalau ingin menjadi penghuni surga ada 2 bocoran dari sahabat Nabi. Apa itu? Yang pertama, selamat dari penyakit. Artinya tidak usah ngurusin orang lain, urusin saja diri kita, keluarga kita, gimana caranya terus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Tinggalkan ucapan yang tidak baik. Lebih baik kita banyak-banyak berzikir kepada. Mudah-mudahan dengan begitu kita masuk dalam kategori bukan masuk surga, tapi menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Amin. Panjang umur dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal
Barang-barang kita baca doa ya Arhamar Rahimin. Barang-barang semuanya ya Arhamar Rahimin ya semua Rahimin ya Arhamar Rahimin Farid alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Farid alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Farid alal muslimin. Dawam ya subhanallah tahiyatum ya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Sebelum saya tutup, boleh nggak saya mengundang? Boleh? Saya punya kajian setiap bulan. Saya tunggu kehadirannya setiap Sabtu malam Minggu. Kapan waktunya? Sabtu di awal bulan. Awal bulan saja ya, Minggu pertama. Saya tunggu kehadirannya setelah sholat Isya. Setiap malam Minggu pertama di awal bulan. Saya tunggu ya. Hadir ya, siap untuk hadir? Tempatnya di Masjid Raya Alun-Alun Bandung, Jawa Barat. Ini saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.